Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizal Amin dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 6H, dan NIM saya yakni 12201193386, akan melaksanakan tugas yakni video pembelajaran pada momen magang 1 di MTSN 5 Kediri. Saya akan menyampaikan beberapa materi dari pelajaran fikih, yakni bab zakat. Zakat sendiri menurut bahasa atau lugat memiliki beberapa makna, antara lain tumbuh, suci, berkembang. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat dijadikan nama bagi harta yang diserahkan tersebut, karena harta yang dizakati akan berkembang dan bertambah. Dalam istilah lain juga ada tambahan biniyatin makhsusatin, artinya yakni dengan niat yang dikhususkan. Zakat terbagi menjadi dua, yakni zakat badan atau zakat fitrah dan zakat mal. Hukum dan dalil zakat. Hukum zakat sendiri adalah wajib atau fardhu ain. Dalil dari Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran dulu, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat di surat At-Taubah ayat 103, yang berbunyi, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Artinya, terjemahnya yakni ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103. Ada juga firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qol farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min ramadhana sa'an min tamrin aw sa'an min sa'irin al abdi wal hurri wa dzakari wal unsa was-saghiri wal kabiri minal muslimin." Rawahul jamaah. Terjemahnya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok syair atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan. Di sini muttafaqun alaih. Kemudian yang berikutnya yakni mustahik zakat. Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Lantas siapa saja orang tersebut? Di sini firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60, "Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim." Artinya yakni sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, ambil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat At-Taubah ayat 60. Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan ada 8 golongan penerima zakat, yakni 1. Yakni fakir. Orang fakir ini tidak mampu menyukupi kebutuhannya, bahkan tidak mampu sama sekali. Kita analogikan, kita misalkan kebutuhan hidupnya adalah 10. Nah, dia hanya mampu mencari kebutuhan hidupnya atau mencari kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan hidupnya hanya 2, padahal kebutuhannya 10.
atau sama sekali tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah miskin. Miskin ini atas fakir sedikit ya. Dia juga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Misal dia butuh 10, dia hanya mampu mencukupi 7. Nah, ini kan masih kurang ini. Nah, itu yang disebut miskin. Kemudian yang ketiga adalah amil. Amil ini bisa diartikan panitia zakat, orang yang mendistribusikan zakat. Nah, ini dalam tanda kutip disahkan oleh pemerintah, seperti di Indonesia disahkan oleh Kemenak dan lain sebagainya. Kemudian yang 4, mu'alaf. Mu'alaf ini orang yang baru masuk Islam, orang yang dilunakkan hatinya untuk masuk Islam, seperti ayat tadi. Yang kelima, rikob. Rikob ini budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Nah, ini rikob ini bukan budak-budak yang biasa ya, budak-budak yang diberi kebebasan usaha. Ini yang harus dikasih zakat. Yang keenam yakni yorim. Yorim ini orang yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. Misalkan hutangnya 100 juta, ini tidak bisa melunasinya. Yang ketujuh, sabilillah. Sabilillah adalah seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Lembaga-lembaga Islam, lembaga dakwah yang berjuang menegakkan agama Islam. Ya, ini juga termasuk golongan penerima zakat. Yang kedelapan, ibnu sabil adalah musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Nah, ini juga termasuk 8 golongan penerima zakat. Ada juga orang yang tidak berhak menerima zakat. Nah, yang pertama adalah orang kaya. Nah, orang kaya yang sudah jelas ya, sudah bisa mencukupi kebutuhannya, bahkan kelebihan harta, itu termasuk orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang kedua adalah ahlul bait atau keturunan Rasulullah. Ini juga tidak bisa atau tidak berhak menerima zakat. Yang ketiga adalah orang non muslim. Nah, orang di luar Islam itu tidak bisa atau tidak berhak menerima zakat juga. Yang keempat, setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki, wajib zakat, seperti anak istri. Nah, ini misalnya seorang kepala keluarga ini mempunyai istri, anak, ini tidak. Nah, seorang kepala keluarga atau disebut ayah ini dia wajib zakat. Kemudian dia mempunyai istri, mempunyai anak. Nah, istri, anak, dan anak turunannya ke bawah itu tidak bisa atau tidak berhak menerima zakat. Yang kelima adalah budak. Nah, ini yang dimaksud budak ini budak yang tidak boleh menerima zakat, karena zakat yang diterima pada akhirnya harus diserahkan pada tuannya. Nah, terkecuali budak mukhatab yang budak di atas tadi, yakni budak yang sedang berupaya membebaskan dirinya. Zakat. Kemudian adapun zakat fitrah ya. Zakat ada 2 tadi, ada zakat fitrah dan zakat mal. Kita akan bahas zakat fitrah saja. Zakat fitrah secara bahasa berarti bersih atau suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Melaksanakan zakat fitrah hukumnya fardhu ain atau wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Adapun tujuan zakat fitrah yakni membahagiakan orang-orang ya, memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk di negeri tersebut. Rukun zakat fitrah ada 4. Yang pertama adalah niat, seperti yang dijelaskan dari pengertian tadi, dengan niat yang dikhususkan. Dan niat ini untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas semata-mata hanya karena Allah SWT. Yang kedua adalah ada pemberi zakat fitrah atau muzaki, yang memberi itu ada. Yang ketiga ada penerima zakat fitrah atau mustahik, penerima juga harus ada, mustahik zakat.
Yang keempat, ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Nah, ini barangnya ini harus makanan pokok keseharian kita. Misal di Indonesia ada makanan pokok beras, nasi, nah itu yang dizakatkan ya beras. Kemudian ada syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, Islam. Yang selain Islam itu tidak berarti ya. Yang kedua, orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan atau mendapati awal bulan Syawal, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya dan yang menanggung. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Jadi jika kita mempunyai kelebihan harta, nah itu harus disakatkan. Yang keempat, berupa makanan pokok penduduk setempat. Ini juga yang dijelaskan di rukun tadi, bahwasanya yang dizakatkan juga harus makanan pokok untuk zakat fitrah ini. Misalkan beras ya beras atau selainnya. Waktu zakat fitrah yang pertama, waktu yang diperbolehkan yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Nah ini sejak tanggal 1 berarti ya, tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30 sesuai ketentuan sidang isbat oleh pemerintah, bisa jadi yang mengikuti itu. Nah itu waktunya. Yang kedua, waktu wajib itu ketika seorang menjumpai Ramadan walau sesaat dan sebagian bulan Syawal. Ini waktu yang wajib diharuskan oleh seseorang untuk zakat fitrah. Yang ketiga, waktu yang dianjurkan, yakni setelah sholat subuh sebelum pelaksanaan sholat id. Nah ini yang dianjurkan itu malah seperti itu, setelah sholat subuh sampai pelaksanaan sholat id. Yang keempat, waktu makruh, yaitu menunaikan zakat setelah sholat Idul Fitri. Nah ini dilakukan ya setelah sholat id, baru ditunaikan zakat, itu makruh hukumnya. Yang kelima, waktu yang haram, yaitu membayar zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri. Setelah hari raya lagi bayar, itu tidak boleh. Ukuran zakat fitrah yang wajib dibayarkan, zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok daerah setempat. Ini poin pertama. Seperti di Indonesia, di Jawa itu kan beras. Nah, lantas berapa ukurannya? Menurut pendapat mayoritas ulama, bahwa zakat fitrah dikeluarkan dengan kadar ukuran 1 sok, yaitu sekitar 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kg beras. Nah ini dilebihkan 2,7 juga nggak apa-apa, atau bisa jadi 3, itu bukannya memberatkan. Itu biasanya para guru kita itu menganjurkan agar berjaga-jaga atas kurangnya kadar atau kurangnya ukuran beras yang dizakatkan. Baik, terima kasih dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.